Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, thumma amma ba'du. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam episode syarah daripada zikir pagi dan petang, yang mana ini merupakan episode lanjutan daripada episode-episode sebelumnya, dan kali ini kita akan mengakhiri. Ini adalah episode terakhir tentang syarah zikir pagi dan petang, dan ini merupakan episode yang ke-13. Kita akan membahas 3 zikir yang sangat singkat, dan insyaallah kita semua telah menghafalnya. Hanya tinggal kita pertajam dan perdalam tentang makna-makna dan manfaat daripada 3 zikir ini. Zikir yang pertama yaitu adalah memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, dan juga memohon agar Allah menerima setiap amal yang kita lakukan. Ya, zikir yang satu ini diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, ibunda kaum mukminin seluruhnya. Ya, termaktub dalam Sahih Imam Ibnu Majah. Beliau memiliki sunan, kemudian disahihkan oleh beberapa para ulama, dan juga Imam Ibnu As-Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, kemudian juga di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahumullah, dan dihukumi ini merupakan hadis yang sahih. Kisahnya adalah Sayyidah Ummu Salamah bercerita bahwasannya Nabi punya kebiasaan di waktu pagi hari selepas beliau melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW setelah salam beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, aku juga memohon kepada Engkau rizki yang tayyib, rizki yang baik, yaitu meliputi rizki yang halal. Karena rizki yang halal belum tentu tayyib, tapi rizki yang tayyib sudah tentu dia adalah rizki yang halal. Yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, dan memohon kepada Allah agar setiap amal yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini dibaca dalam satu hari hanya 1 kali. Jika seseorang membacanya di waktu pagi hari, maka di waktu petang dia tidak perlu lagi untuk membacanya. Namun jika ingin ia membaca dalam bentuk berdoa saja kepada Allah, tentu itu sangatlah baik. Ya, zikir ini juga bisa dan sangat bagus dibaca ketika di doa-doa di waktu yang mustajab, seperti misalkan ketika sujud dalam sholat, kemudian juga di waktu antara azan dan iqamat, kemudian ketika turun hujan, dan di waktu-waktu mustajab yang lain. Doa ini juga sangat baik untuk dibaca. Kenapa? Karena 3 hal ini adalah 3 hal yang paling dicari-cari oleh setiap insan di dunia ini. Ya, pertama ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud bukan hanya sekedar ilmu agama, namun semua ilmu apapun, berbagai bidang apapun, ilmu dalam kehidupan sangat penting. Ilmu matematika yang membuat kita bisa menghitung uang, menghitung harta benda, menghitung zakat, bahkan menggunakan ilmu matematika. Kemudian menghitung harta warisan yang terdapat dalam syariat Islam, itu juga menggunakan ilmu matematika. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu IPA, ilmu sosial, ilmu apapun yang bermanfaat. Makanya kita meminta ilman nafi'an. Dan tentunya ilmu yang bermanfaat inilah yang akan melahirkan amal soleh. Seseorang ketika ilmunya tidak bermanfaat, maka hanya sekedar menjadi wawasan saja, pengetahuan saja, dan terkadang membuat seseorang menjadi sombong. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat inilah yang menstimulus seseorang yang memilikinya untuk memperbanyak amal-amal soleh dan kebaikan. Benar, rizki tentunya kita semua menginginkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki berupa materi duniawi dan rizki-rizki yang lain yang terkadang kita sendiri pun tidak menyadarinya.
Ya, orang selalu mencari rizki berupa harta benda, uang, deposito yang gemuk, omset yang naik, kemudian gaji yang bertambah dan seterusnya. Akan tetapi jangan lupa, rizki Allah Subhanahu wa taala juga berupa sehat wal afiat. Bukankah beberapa tahun akhir ini kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nikmat sehat wal afiat itu lebih mahal dibandingkan harta benda kita. Kita rela untuk menggelontorkan uang, menjual aset berharga yang kita punya demi mendapatkan satu rizki Allah berupa sehat wal afiat. Ya, makanya kita jangan gagal faham, memahami rizki itu hanya sekedar materi-materi duniawi. Rizki dari Allah juga berupa Allah memudahkan kita jalan-jalan kebaikan, membukakan banyak pintu-pintu agar kita bisa memasukinya, dan itulah pintu-pintu amal soleh. Rizki juga dari Allah adalah Allah lembutkan hati kita ketika mendengarkan azan, menuntun langkah kaki kita sehingga menjadi ringan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu juga rizki dari Allah. Anak-anak, putra-putri yang saleh dan salihah, yang taat kepada orang tua, yang berprestasi baik akademik maupun yang lain, maka ini pun juga termasuk rizki dari Allah, rizki yang thayyib. Kemudian wa amalan mutaqabbala, ini juga sangat penting, menunjukkan kepada kita amal tidak penting besar kecilnya. Amal tidak selalu berbicara tentang banyak sedikitnya, akan tetapi amal itu yang terpenting adalah amal yang dikerjakan diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang doa Nabi Ibrahim, diabadikan oleh Allah doanya Nabi Ibrahim, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Dan ini Nabi Ibrahim yang berdoa, sekelas dan selevel Nabi yang jelas-jelas diridhoi oleh Allah, yang tentunya setiap amal yang dikerjakan pahalanya berbeda dengan manusia yang lain dan pasti diterima. Tapi beliau tetap mengucapkan doa ini. Baginda Nabi juga ba'da sholat subuh membaca wa amalan mutaqabbala. Maka kita tentunya yang tidak selevel dengan Nabi, nggak setara dengan sahabat, jauh daripada ilmu-ilmu yang dimiliki para tabi'in dan generasi-generasi emas itu, tentunya kita lebih pantas untuk membaca doa ini agar Allah menerima setiap amal yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah ucapan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, dan ini dibaca sebanyak 100 kali ya. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan sehari semalam dibaca 1000 kali, ternyata kebanyakan para ulama muhadditsin mereka menghukumi hadis itu adalah dhaif ya, sehingga kita lebih ditekankan untuk mengamalkan hadis yang sudah jelas, yaitu dibaca 100 kali. Dan mirip seperti pembahasan kita sebelumnya, 100 kali ini dibaca sehari semalam, artinya boleh dicicil. Yang lebih baik bisa dalam sekali duduk. Jika tidak sempat atau ada amal yang lebih prioritas dalam syariat Islam, seperti kewajiban-kewajiban dan seterusnya, atau sedang kelelahan atau sedang kesulitan untuk mengerjakannya disebabkan sakit dan uzur-uzur yang lain, maka ini boleh dicicil. Dibaca 20, 10 sampai 100 ya. Dan ini terdapat dalam riwayat yang sahih, dalam sahihnya Imam Muslim dari jalur sahabat yang bernama Abu Hurairah. Sangat mudah membacanya, subhanallahi wa bihamdi. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ini adalah pembahasan akhir daripada zikir pagi dan petang, yaitu adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah diiringi dengan taubat kepadanya, yaitu dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini pun sama dengan zikir sebelumnya, subhanallah wa bihamdi, dibaca 100 kali. Dan sama boleh dicicil. Yang terbaik sekali duduk. Tidak mampu, maka Allah mengetahui kondisi hambanya dan tetap akan memberikan ganjaran yang banyak terhadap hambanya. Istighfar ini Nabi sampai terangkan, wallahi, demi Allah, beliau sampai bersumpah, inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku, beliau ini loh, Nabi itu sudah jelas ampunannya dari Allah ya, diampuni dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Orang yang pertama kali membuka pintu surga, tapi beliau tetap sudi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan meminta taubat kepadanya. Dalam satu hari kata beliau 100 kali. 100 kali. Maka kita juga, bahkan jika kita perbanyak lebih dari 100 juga tidak ada masalah.
Akan tetapi sebagai bentuk niatan untuk zikir pagi dan petang, maka dibaca sebanyak 100 kali. Ya, zikir istighfar inilah yang akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita, yang akan menyelesaikan problematika kehidupan kita, yang akan memberikan pintu-pintu jalan keluar dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya, menarik sekali ketika ya seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau didatangi oleh beberapa orang ketika beliau sedang berada di masjid. Ya, satu orang mendatangi beliau, konsultasi kepada beliau dan meminta arahan, yaitu rezeki yang seret, banyak masalah, dirundung dan seterusnya. Maka beliau menganjurkan untuk beristighfar. Datang orang kedua punya masalah yang lain. Ia berkata dia sebagai pasangan yang sudah beberapa tahun menikah tapi belum juga kunjung memiliki anak. Maka dianjurkan lagi oleh Al-Hasan Al-Basri untuk membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Ada lagi orang yang ketiga, orang yang keempat, orang kelima, keenam, dan seterusnya. Masalah-masalah mereka curhatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Namun solusi dari beliau dan jawaban dari beliau cuma satu, perbaiki istighfar. Maka salah satu muridnya bertanya kepada beliau, meminta rahasianya apa? Maka beliau katakan, istighfar inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh di ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 5 keutamaan, yaitu Allah mengampuni dosa, innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum bidarara, Allah akan turunkan banyak hujan, yaitu adalah ini kiasan yang menunjukkan Allah menurunkan banyak rahmat dan barakah untuk orang yang beristighfar. Kemudian wa yumdidukum bi amwal, Allah akan perbanyak harta benda orang yang perbanyak istighfar. Kemudian juga wabanin, Allah berikan putra-putra, anak-anak kepada orang yang memperbanyak istighfar. Dan juga Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga kebun disebabkan seseorang memperbanyak istighfar. Ya, demikianlah episode yang terakhir pembahasan tentang zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan dari episode awal sampai dengan akhir ini seluruhnya memberikan manfaat bagi setiap muslim yang mendengarnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.